Halo sahabat satu hobi, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Hobi Bonsai Bali. Dan di video kali ini di depan kita ya sudah ada satu buah bahan bonsai serut. Dan ini adalah hasil stek batang. Nah, ada beberapa teman saya ya yang bertanya apa bisa sih pohon serut itu di stek batang, dan jawabannya adalah sangat bisa sekali ya. Ini dibuktikan dengan bahan ini ya. Ini adalah bahan stek yang sudah cukup lama saya rawat, dan seperti yang kita lihat pertumbuhannya sudah lumayan subur ya. Dan seperti yang kita tahu ya bahwa stek itu adalah satu buah metode tanam ya, dimana kita mengambil cabang langsung kita potong dari pohonnya ya, baik itu cabang ataupun ranting yang sudah cukup tua, dan otomatis ini adalah tanpa akar dan langsung ditanam begitu saja dengan media seperti ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa tanaman serut adalah salah satu tanaman yang bisa dibudidayakan dengan stek batang. Nah, bagaimana nanti ulasan lengkapnya ya, pokoknya simak terus videonya, jangan kemana-mana, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Selamat menyaksikan videonya. Salam satu hobi, salam bonsai. Dan seperti yang kita lihat di sini, ini adalah satu buah batang dari serut. Ini ukurannya cukup besar ya. Ini kalau digenggam hampir tidak muat, dan ini saya potong langsung dari pohon utamanya. Pohon induknya ini sangat besar sekali, dan ini adalah bagian batang utama ya, batang utama yang saya potong. Dan sekali lagi ini otomatis tanpa akar sama sekali, tidak ada akar yang tertinggal. Ini adalah batang, potongan batang yang saya potong dari gergaji atau dengan gergaji ya, dan saya tanam begitu saja dengan ya media seadanya seperti ini. Ini medianya hanya terdiri dari pasir biasa, dan saya campur dengan sedikit sekam bakar ya. Tinggal tunggu beberapa minggu ya, maksimal 1 bulan, dan pertumbuhannya sudah seperti ini. Bisa kita lihat ini pertumbuhannya cukup subur, dan cabang-cabang baru yang atau tunas-tunas baru yang tumbuh juga lumayan banyak ya di sini, bisa kita lihat. Dan nanti kita akan coba ulas bagaimana sih cara melakukan stek batang pada serut, karena ada beberapa teman juga yang berpendapat kalau serut itu sangat susah sekali ya untuk dihidupkan atau dibudidayakan, apalagi dengan cara stek batang seperti ini. Dan nanti kita akan coba berbagi tips singkat bagaimana cara melakukannya. Oke sahabat satu hobi, ini ya, ini adalah sebuah cabang ya atau batang dari pohon serut yang baru saja saya potong ya. Nah, ini adalah bekas potongannya, dan ini bekas potongan gergaji seperti ini. Dan ini murni adalah hasil potongan dari batang pohon serut, dan otomatis tanpa akar ya, tanpa akar karena kita akan melakukan stek, jadi otomatis ini adalah tanpa akar. Dan kita akan lakukan metode awal dalam proses kita melakukan stek batang pada pohon serut seperti ini. Ini adalah bekas potongan gergaji, ini sama ya. Nah ini dia, dan getahnya juga masih ada ya, seperti ini masih mengalir. Dan ini sama, ini adalah getahnya yang berwarna putih ya, dan agak lengket sedikit. Kita akan mulai proses awal dari proses stek batang pada pohon serut. Dan kita akan di awal kita akan lakukan pembersihan ini dulu ya, pembersihan bekas-bekas potongan gergaji, karena ini karena akibat dari potongan gergaji ini kambiumnya agak gimana ya, sedikit kurang segar, jadi kita akan bersihkan dulu dengan pisau ya agar kambiumnya kembali segar. Untuk proses awal kita bisa lakukan pembersihan bekas potongan gergaji dari batang serut ini dengan pisau ya, pisau seperti ini, pisau dapur juga boleh, pisau apa saja. Ini untuk mengembalikan kesegaran dari kambium dari batang pohon serut
yang kita baru ambil tadi dengan cara memotong dengan gergaji. Karena potongan dari gergaji itu atau bekas potongannya ini sangat begitu panas ya, karena gesekan gergaji, sehingga mengakibatkan kambiumnya menjadi sedikit mengalami kerusakan dan tidak segar, sehingga kita harus mengembalikan kesegaran dari kambium tersebut dengan cara membersihkan seperti ini. Nah, ini juga tujuannya untuk memperlancar proses pertumbuhan akar dari batang pohon serut ini nanti pada saat kita melakukan proses stek. Nah, seperti ini ya. Dan kita juga akan lakukan hal yang sama pada bagian atas atau semua bagian yang kita potong dengan gergaji tadi ya. Kita lakukan hal yang sama seperti ini, kita bersihkan. Dan titik kita membersihkan ini tepat ada di pinggir-pinggir bagian dari batang ini ya, tepat pada bagian kambiumnya. Kita harus bersihkan melingkar seperti ini ya. Nah, ini juga sama, kita akan bersihkan juga. Ini dia, dan sudah semua bagian sudah kita bersihkan ya, seperti ini. Dan untuk proses selanjutnya, nah ini adalah bagian bawah dari batang serut ya, yang akan kita tanam nantinya dalam proses stek. Dan ini kita harus perlakukan lebih. Kita masuk ke tahap kedua, dan kita akan lakukan sedikit penyayatan ya di bagian ini. Kita akan sayat melingkar seperti ini. Jarak dari bagian bawah mungkin sekitar 1 cm ya, atau setengah cm mungkin. Kita sayat seperti ini, sayat melingkar ya, sayat melingkar seperti ini. Nah, sudah. Dan ini tujuannya adalah untuk membersihkan dari kulit dari batang serut kita di bagian bonggol ya, seperti ini. Kita akan membersihkan semua. Dan usahakan kambiumnya agar benar-benar bersih ya. Dan yang terlihat adalah batang bagian dalam dari pohon atau batang pohon serut ini. Ini sedikit sama dengan metode pada saat kita melakukan pencangkokan ya. Jadi kambium dari batang yang akan kita cangkok ini harus benar-benar bersih. Jadi seperti ini, kita bersihkan semua bagian kambium di daerah atau tempat sayatan ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi setelah kita melakukan proses tanam atau proses stek nantinya ya, maka akar yang tumbuh akan muncul dari sini ya, di bagian sini. Akarnya akan keliling seperti ini ya, pertumbuhannya di bagian-bagian sini. Dan setelah proses ini selesai, tadi bisa kita lihat karena getahnya masih sangat banyak sekali yang keluar dan belum kering, jadi kita harus tunggu getahnya sampai kering. Mungkin kita akan diamkan batang atau bahan stek dari pohon serut ini selama 3-4 hari sampai batangnya atau getahnya benar-benar kering.
Setelah kering baru kita akan melakukan proses tanam dengan media yang ya, kalau saya media seadanya saja. Kalau saya, yang saya punya adalah pasir biasa dan pasir kali juga boleh, yang dicampur dengan sekam bakar ya, atau full pasir kali juga boleh. Itu adalah media yang biasa saya pakai untuk melakukan stek pada batang pohon serut seperti ini. Dan setelah nanti kita melakukan proses tanam, kita harus benar-benar sungkup full ya, sungkup full bagian batang dari bahan stek kita, agar tidak ada udara yang masuk, dan untuk memperkecil penguapan juga dari dalam, sehingga bahan steknya tidak keburu kering ya sebelum bisa tumbuh. Dan medianya saya sarankan tidak boleh terlalu basah, boleh menyiram tapi tidak boleh terlalu basah, dan kita harus tempatkan di tempat yang teduh dan benar-benar terhindar dari cahaya matahari. Itu tujuannya untuk memperkecil penguapan juga, dan untuk mempercepat pertumbuhan atau proses pertumbuhan dari bahan stek dari pohon serut kita. Dan untuk plastik sungkup, saya sarankan kita pakai saja plastik yang bening ya. Kenapa? Karena dengan plastik bening kita bisa melihat perkembangan dari bahan stek kita dari waktu ke waktu dari luar secara langsung ya. Karena kalau kita pakai plastik yang warna hitam atau sebagainya, nanti kita pada saat melihat perkembangan bahan stek kita harus buka tutup sungkup terus. Nah, sehingga bisa mempengaruhi pertumbuhan dari atau proses pertumbuhan dari bahan stek kita. Jadi ada baiknya kita pakai plastik bening ya. Kita lihat bagaimana ukuran atau seberapa ukuran dari bahan stek kita, apakah besar atau kecil. Nanti plastik sungkupnya bisa kita sesuaikan. Dan untuk plastik sungkup untuk bahan ini ya, mungkin plastik kisaran 2 kilo cukup untuk sungkup full ya. Karena bahannya juga golong pendek. Ini cuma sejengkal plus 3 jari seperti ini. Saya rasa plastik 2 kilo cukup. Dan untuk bahan stek dari pohon serut ini kita akan diamkan dulu mungkin sekitar 3 atau 4 hari untuk membuat getahnya benar-benar kering. Dan nanti setelah getahnya kering sempurna ya, baru kita akan masuk ke proses tanam. Dan nanti kita akan coba ulas juga 1-2 bahan bonsai dari serut, atau mungkin saya punya satu bahan bonsai setengah jadi ya dari serut yang saya hasilkan dari stek batang seperti ini, yang umurnya juga sudah lumayan lama ya saya rawat. Dan kita akan coba ulas singkat bahannya. Nah, sahabat satu hobi, ini saya punya satu bahan lagi dari stek batang ya. Ini bahan atau batang serut yang saya stek, dan ini sudah hampir 1,5 bulan umurnya. Dan kalau kita bisa lihat di sini pertumbuhannya, nah ini dia ya, sudah tumbuh beberapa anak cabang seperti ini, dan ini mengindikasikan bahwa akarnya sudah tumbuh ya. Dan ini plastik sungkupnya juga sudah saya robek seperti ini, karena ada bagian tunas yang pertumbuhannya sudah mulai memanjang seperti ini. Jadi saya sengaja robek saja agar bisa pertumbuhan cabangnya bisa tembus keluar seperti ini. Dan ini ukurannya lumayan besar juga. Ini kalau digenggam juga tidak muat ya. Ini saya dapat dari satu pohon serut yang ukurannya lumayan besar ya, dan ini adalah bagian cabangnya. Jadi ini cabang yang saya potong ya, dan saya lakukan proses stek. Dan sekali lagi ini adalah murni tanpa akar karena proses stek ya. Jadi kita potong bagian batang atau cabang, kemudian kita lakukan metode seperti tadi, proses seperti tadi ya dari awal, dan kita tunggu getahnya sampai kering, kemudian baru kita tanam dengan media seadanya seperti ini. Nah, jadi pertumbuhannya sudah lumayan bagus, tinggal kita menunggu beberapa mungkin cabang yang tumbuh di bagian sini ya, agar nanti
sistem percabangannya lebih lengkap lagi dan lebih bagus lagi ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa terus tumbuh subur dan bisa menjadi bahan bonsai yang bagus ke depannya. Dan ini adalah salah satu bonsai serut hasil dari stek batang yang saya punya di rumah ya. Jadi penampilannya sejauh ini baru seperti ini ya, dan pertumbuhannya juga lumayan subur. Dan ini adalah jenis serut yang berdaun besar yang sudah saya rawat selama hampir 1 tahun ya. Dan ini murni hasil stek batang dan tanpa akar. Dan sekali lagi adalah hasil potongan dari cabang dari sebuah pohon serut yang ukurannya cukup besar, dan saya tanam dan sudah menjadi bonsai. Kalau boleh dibilang ini bonsai setengah jadi ya. Dan saya tanam dengan posisi miring seperti ini atau slanting, dan mahkotanya juga atau topnya juga sudah saya tentukan, dan sistem percabangannya juga ya seperti ini, seadanya saja seperti ini. Dan sekali lagi ya, bahwa pohon serut itu sangat bisa sekali untuk di stek batang asal dengan metode atau proses yang benar ya, dan getahnya juga benar-benar kering sebelum kita melakukan proses stek atau proses tanam ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, walaupun kita tidak bisa mendapat bahan bonsai dari pohon serut dengan cara mendongkel, tapi kita juga bisa manfaatkan dengan cara stek batang seperti ini. Kita bisa potong bagian batang atau cabangnya sebagian, lalu kita tanam atau budidayakan dengan cara stek seperti ini. Karena sebagian besar untuk pohon-pohon serut yang ukurannya besar ya, yang ada di lahan warga utamanya, kita tidak mungkin mendongkel yang besar karena kemungkinan tidak mendapat izin dan sebagainya. Jadi kita bisa minta bagian cabang atau batangnya seperti ini, kita potong dan kita lakukan metode stek di rumah dengan cara dan metode yang baik dan benar, sehingga kita bisa mendapatkan bahan serut yang seperti ini. Nah, kita bisa tinggal pilih-pilih cabang mana yang kita suka untuk kita stek dan kita bisa manfaatkan. Jadi demikianlah sahabat satu hobi, sedikit ulasan singkat kita bagaimana cara melakukan stek batang pada pohon serut yang baik dan benar ya, untuk mendapatkan bahan bonsai walaupun tidak dari dongkelan, tapi kita bisa memanfaatkan atau mendapatkan bahan dari hasil stek batang seperti ini. Dan hasilnya seperti kita lihat ya sudah lumayan bagus dan cukup memuaskan bagi kita para pemula utamanya. Terima kasih banyak untuk para sahabat yang sudah menyaksikan video ini sampai berakhir, dan semoga apa yang saya sampaikan di video tadi bisa selalu memberi manfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.